Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad ba'da subuh 17 Sya'ban 1446 Hijriah, bertepatan dengan 16 Februari 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid Al-Ikhlas Dukuh Bima dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad pekan kedua ba'da subuh, membaca kitab Tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Kita masih di dalam surat Amma ataupun yang disebut juga surat An-Naba, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ayat yang ke-17 dan selanjutnya. Penulis, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Hari yang pada waktu itu ditiupkan sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Dan dibukalah langit-langit, maka terdapatlah beberapa pintu-pintu. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka akan menjadi fata morganalah ia.
Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai. Lit-taghina ma'aba, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Sebagai pembalasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba, sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, karena itu rasakanlah, dan kami sekali-kali tidak akan menambah kepada kalian selain daripada siksa. Taib. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum, penulis mengatakan dzakara Allah Ta'ala ma yakunu fi yaumil qiyamah alladhi yatasaalu anhu al-mukadzibun wa yajhaduhu al-mu'anidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat tadi menyebutkan apa saja yang akan terjadi pada hari kiamat yang ditanyakan oleh orang-orang yang mendustakan tentang hari kiamat dan menolak tentang hari kiamat, oleh orang-orang yang menolak tentang hari kiamat. Annahu yaumun azim, bahwasanya hari kiamat adalah hari yang agung. Wa anna Allah ja'alahu miqatan lil khalq. Jadi ayat ini adalah sambungan dari ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa orang-orang musyrik Quraisy yang mereka notabene tidak percaya kepada hari kiamat, maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu hari kiamat. Maka disinilah Allah menjelaskan kepada mereka yang mendustakan hari kiamat, kepada mereka yang menentang adanya hari kiamat, bahwa dia adalah yaumun azim, hari yang agung. Dan di awal-awal dakwah Rasulullah SAW kepada karib kerabatnya, jadi kalau kita perhatikan sejarah Rasul, beliau itu mendapatkan wahyu di umur 40. Setelah itu beliau 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkanlah kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Makanya yang pertama kali beliau dakwahkan secara terang-terangan adalah para kerabatnya. Maka beliau kumpulkan waktu itu di bawah gunung Safa, dan beliau berkata, sabbahakum, selamat pagi kepada seluruh kalian. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalau aku beritahukan kepada kalian akan keluar dari balik gunung ini pasukan berkuda, akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan percaya kepadaku?
Kemudian kata para orang-orang musyrik Quraisy, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah mendengar engkau berdusta. Artinya mereka percaya. Kemudian lalu setelah itu baru Rasulullah SAW memberitahukan tentang inni lakum nadhirun baina yaday adzabin syadid. Aku memperingatkan kepada kalian tentang siksa yang sangat besar di hari kiamat. Kenapa dakwah pertama yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang hari kiamat? Apa jawabannya? Karena orang-orang musyrik Quraisy tidak percaya tentang hari kiamat. Ini penyebabnya mengapa dakwah pertama beliau secara terang-terangan kepada orang-orang Quraisy yang musyrik adalah mengingatkan tentang hari kiamat. Karena mereka tidak percaya hari kiamat. Kemudian setelah itu baru beliau mengatakan, "Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka min Allah syai'a." Wahai Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun nanti di hari kiamat. Ya, diingatkan lagi tentang hari kiamat. Kemudian juga ya Safiyah, ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak sanggup untuk menolongmu sedikit. Jadi awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kepada para keluarganya adalah mengingatkan tentang hari kiamat. Sebabnya adalah karena mereka tidak percaya. Nah, termasuk di dalamnya surat ini. Amma yatasaalun anin naba'il 'adzim. Tentang apa yang mereka tanyakan? Tentang kabar yang besar, yaitu hari kiamat. Kenapa disebutkan ini? Karena mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Mereka tidak percaya tentang hari kiamat. Maka di tengah-tengah kaum muslimin pun ada orang-orang yang sepertinya tidak terlalu percaya tentang hari kiamat. Buktinya apa? Buktinya adalah tidak takut kalau sedang melalaikan kewajiban, tidak khawatir siksa Allah di akhirat kalau sedang melanggar larangan. Nah, ini salah satu tanda-tanda orang tersebut tidak terlalu beriman tentang adanya an-naba'ul 'adzim, kabar yang besar, kejadian yang besar, yaitu tentang hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang inna yaumal fasli kana miqata. Penulis berkata, wa anna Allah ja'alahu miqatan lil khalq. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat miqatan, yang sudah ditentukan untuk makhluk. Hari kiamat ada waktunya, sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ditambah, tidak dikurangi, dan tidak ada yang mengetahui waktunya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti dalam surat Hud ayat 104, Allah berfirman, "Wa ma nu'akhiruhu illa li'ajalin ma'dud." Dan kami tidak mengakhirkan hari kiamat kecuali pada waktu batas yang sudah ditentukan. Nah, ini menjadi keyakinan bagi kita tentang adanya hari kiamat. Kapan pastinya hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ngaku-ngaku tentang
bahwa nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian dengan tanda-tanda sekian pasti terjadi hari kiamat. Jangan, tidak boleh, karena tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis mengatakan, yunfakhu fis-sur fayatuna afwaja wa yajri fihi minaz za'azik wal qalaqil ma yashibu lahul maulud wa tanza'iju lahul qulub fatasirul jibalu hatta takuna kal haba'il mabthuth wa tanshaqqus samaa hatta takuna abwaba. Yang artinya yauma yunfakhu fis-sur, pada hari itu ditiupkan sangkakala. Pada hari itu ditiupkan sangkakala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fatatuna afwaja. Maka kalian akan datang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maksudnya setiap umat akan bersama Rasulnya saat sudah ditiupkan sangkakala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 31. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Pada hari itu setiap manusia akan dipanggil dengan imamnya. Imamnya yang dimaksud di sini adalah Rasulnya, Rasulullah SAW. Jadi ini keliru kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa nanti di hari kiamat si fulan akan mengatakan kepada Allah, imam saya adalah pendiri organisasi fulan. Ini tidak benar. Setiap manusia, setiap umat akan bersama Rasulnya, bukan pendiri organisasinya, ya, bukan pendiri tarekatnya, tetapi bersama Rasulnya masing-masing. Nah, pertanyaannya yang timbul adalah seberapa besar kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Imam Bukhari rahimahullah mengatakan ketika menafsiri ayat ini, pada hari itu ditiupkan sangkakala. Kata Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Di sana ada 2 tiupan sangkakala. Di antara satu tiupan dengan tiupan yang selanjutnya ada 40 tahun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Lalu para sahabat, ada 40. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Arba'una yauman?" 40 hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Abaitu." Saya tidak tahu. "Arba'una syahran?" 40 bulan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Abaitu." Saya tidak tahu. "Arba'una sana?" 40 tahun. Saya tidak tahu. "Thumma yanzilullahu minas sama' fayambutuna kama yambutul baqar." Kemudian summa yunzilullahu minas sama'i ma'. Kemudian Allah menurunkan dari langit air. Maka akhirnya mayat-mayat tadi yang tinggal 1 tulang ekor itu tumbuh seperti tumbuhnya bawang. Laisa minal insani syai'un illa bari illa 'azman wahidan wa huwa 'adbudz dzanab. Tidak ada sesuatu apapun dari manusia kalau sudah dikubur kecuali akan habis, hancur, kecuali 1 tulang ekor. Wa minhu yuraqqabul khalqu yaumal qiyamah. Dari 1 tulang ekor itulah nanti dikenakan air, kemudian dia akan dibentuk kembali makhluk-makhluk pada hari kiamat. Subhanallah. Pemandangan yang seharusnya selalu ada dalam benak kita, terutama saat seseorang mulai melalaikan kewajiban, melanggar maksiat karena dunia, syahwat, atau karena syubhat. Kalau mengingat seperti ini, hal-hal yang berkaitan dengan dunia terasa sangat ringan.
Ternyata ada yang lebih dahsyat daripada hanya perkara seseorang mendapatkan sekian puluh ribu, seseorang mendapatkan sekian juta, dan seterusnya. Ada yang lebih dahsyat daripada itu, daripada dunia yang kita hadapi sekarang. Kemudian Allah berfirman, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Penulis berkata, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah pada waktu itu ketika terjadi tiupan sangkakala. Jadi tiupan yang pertama mewafatkan makhluk, kemudian tiupan yang kedua membangunkan makhluk. Dengan cara Allah menurunkan hujan seperti air mani yang mengenai tulang ekor tadi. Kemudian terjadilah pada saat itu huru-hara, kegoncangan yang menyebabkan anak-anak menjadi tua, beruban. Kalbu berbolak-balik, tidak tenang. Gunung-gunung dijalankan bagaikan debu-debu yang berterbangan. Subhanallah. Kemudian langit-langit terbuka. Ada pintu-pintu. Tujuannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, langit-langit terbuka itu tujuannya adalah jalan untuk turunnya para malaikat. Jalan di langit yang kita lihat ini nanti terbuka, ada pintu-pintunya untuk turunnya para malaikat. Kemudian Allah berfirman, wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Maka dijalankan gunung-gunung. Maka gunung itu seperti fata morgana. Fata morgana itu kalau kita datangi tidak ada, tapi kalau kita lihat dari jauh ada. Jadi dia seperti dijalankan sampai akhirnya hilang. Tidak ada lagi gunung. Ini seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Kalian melihat gunung-gunung itu dan kalian kira gunung-gunung tersebut adalah kokoh. Padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Dan juga seperti firman Allah dalam surah Al-Qari'ah ayat 5. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung menjadi seperti kapas yang berterbangan. Maka di sini Allah kemudian berfirman, fakanat saraba. Fakanat saraba. Maka gunung-gunung tersebut menjadi fata morgana. Dikhayalkan dia ada, padahal tidak ada sama sekali. Hilang, tidak ada bekasnya sama sekali. Subhanallah. Gunung-gunung besar. Ada kisah menarik. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa makhluk yang paling kuat di atas muka bumi ini? Makhluk yang paling kuat di atas muka bumi ini gunung, karena dia menjadi pasak bumi. Tetapi gunung bisa dipahat dengan besi. Maka besilah makhluk yang paling kuat. Besi bisa dilelehkan dengan api. Maka apilah makhluk yang paling kuat. Api bisa dipadamkan dengan air. Maka airlah makhluk yang paling kuat. Air bisa dihalau dengan angin. Karena itu terjadilah hujan. Maka anginlah makhluk yang paling kuat. Angin bisa dihalau oleh manusia. Maka manusialah makhluk yang paling kuat. Manusia akan sangat lemah dengan rasa gelisah, rasa resah, gundah, gulana, perasaan tidak nyaman yang disebut dalam bahasa Arab al-ham wal gham, resah, gelisah. Maka makhluk yang paling kuat adalah rasa gelisah, rasa resah. Betul, apa betul? Orang gara-gara gelisah tidak nyaman makan, meskipun ada makanan paling enak di depan. Rasa resah, tidak nyaman tidur, meskipun
kasurnya sangat empuk. Kalau dia meletakkan badannya kelelep di kasur tersebut. Tetapi karena perasaannya tidak nyaman, maka akhirnya dia tidak merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu, bahagia bukan pada harta benda, bahagia pada perasaan yang nyaman, tenang, nyaman, tenang, lapang. Itulah bahagia. Inilah hadis Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan ada pada qalbu, hati. Kekayaan hati, tenang, lapang, pemaaf, penyabar, tidak pendendam. Ini menunjukkan orang itu bahagia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita baca fakanat saraba, maka gunung-gunung itu seperti apa? Fata morgana. Seakan-akan ada tetapi ternyata dia tidak ada. Dia berputar-putar layaknya berjalannya awan, kemudian menghilang, tidak ada sama sekali. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, penulis berkata, wa yafsilullahu bainal khalaiq bihukmihi alladhi la yajur. Kemudian Allah menghisab di antara para makhluk dengan hukumnya yang tidak ada kezaliman. Ini yang harus kita pahami baik-baik dan tekankan dalam kehidupan kita, bahwa ada yaumul fasl, ada hari hisab, ada hari perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hari hisab. Jangan sampai sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wailun lil wahadat yuhliknal asharat. Celakalah satu dosa bisa menghapuskan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa? Karena satu dosa ini bukan urusannya dengan Allah, tapi satu dosa ini urusannya tanggungan dengan makhluk Allah. Gara-gara satu dosa, pahala yang berlipat-lipat dihapuskan oleh Allah karena ditransfer kepada orang yang pernah dia zalimi, atau orang yang pernah dia zalimi mentransfer dosa kepada yang menzaliminya. Hati-hati ya. Maka ini yang harus ada dalam benak kita selalu, bahwa misalkan ada amarah, seseorang marah di tengah jalan, ini sedang ramai, kelahi di tengah jalan, sedikit saja tersenggol kelahi, caci maki, kemudian main pukul, main angkat senjata. Ingat baik-baik, semuanya akan dihisab kelak di hari kiamat. Hisab yang berat adalah hitungan antar sesama manusia. Itu sangat berat. Maka hati-hati. Yafsilullah bainal khalaiq bihukmihi alladhi la yajur. Allah akan menghisab di antara makhluk dengan hukumnya yang tidak ada kezaliman. Bahkan sampai tuqadul syatil jalha min asyatil qurana. Akan didatangkan kambing yang bertanduk, yang terpatah tanduknya dengan yang mematahkannya. Itu antara binatang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat. Bagaimana antara manusia? Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW pernah bersabda, nanti orang yang terbunuh dia akan datang kepada Allah dengan membawa kepalanya di hadapan Allah. Kemudian minta didatangkan orang yang membunuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan oleh orang tersebut, ya Rabb, sal hadha fima qatalani.
Wahai Allah, tanya orang ini atas dasar apa dia membunuhku. Dan itu yang terjadi nanti di hari kiamat. Seseorang tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Dan seseorang tidak tahu kenapa harus dia dibunuh. Karena saking gentingnya keadaan dan saking buruknya nanti pada hari kiamat. Hati-hati, tanamkan selalu. Ada hisab di hari kiamat. Yang mana di hisab tersebut tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Penulis mengatakan, wa tuqadu an-naru jahannam allati arsadaha Allah wa 'addaha lit-taghin wa ja'alaha mathwan lahum wa ma'aba. Dinyalakan api neraka jahannam yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Dan Allah menjadikan neraka jahannam tersebut sebagai tempat untuk berdiam, sebagai tempat untuk tinggal, dan mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama. Wal hukbu ala ma qalahu katsirun minal mufassirin 80 sana. Waktu yang lama yang disebut dengan al-hukbu, ahqaban, jamak dari hukbu. Ada sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa itu sekitar 80 tahun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman, Inna jahannama kanat mirsada, sesungguhnya neraka jahannam telah disediakan lit-taghin. Siapa taghin? Yaitu orang-orang yang ahli maksiat, yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aban, sebagai tempat kembali, sebagai tempat singgah, tempat tinggal bagi orang-orang yang tadi mendustakan para rasul, ahli maksiat, neraka jahannam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah bin Dama Sadusi mengatakan, ketika menafsiri ayat sesungguhnya neraka jahannam telah disediakan, maksudnya la yadkhulu ahadunil jannah hatta yajtaja bin nar fa in kana ma'ahu jawazun naja wa illa ihtubis, yang artinya tidak akan masuk seseorang ke dalam surga sampai dia melewati dulu neraka. Kalau seandainya dia bisa melewati, maka dia akan selamat. Kalau tidak, dia akan berdiam di neraka tersebut. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri mengatakan bahwa manusia akan melewati 3 jembatan yang di bawahnya seluruhnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, labithina fiha ahqaba, kalian akan tinggal di dalamnya ahqaba. Ahqaba jamak dari hukbun, yaitu masa waktu. Kalian akan tinggal di dalam neraka jahannam beberapa waktu. Berapa waktunya? Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya di antaranya Ali bin Abi Thalib, najiduhu 80 sana, 80 tahun tinggal di dalam neraka tersebut. Setiap tahunnya 12 bulan, setiap bulannya 30 hari, dan setiap harinya 1000 tahun. Ya, akan tinggal beberapa lama di situ. Para ulama tafsir mengatakan berapa? 80 tahun. Tapi setiap tahunnya berapa bulan? 12 bulan. Setiap bulannya berapa hari? 30 hari. Setiap harinya berapa tahun? 1000 tahun. Subhanallah. Ya. Jadi para ikhwah, kita hidup di sini sebentar.
Sebentar dibandingkan di mana? Ya. Kehidupan dunia sangat sebentar dibandingkan kehidupan akhirat. Hanya orang-orang yang tidak berakal yang mengedepankan apa yang ada di dunia ini. Bahkan ada orang beberapa kali di media sosial berita viral tentang orang menyombongkan diri dengan harta yang dia miliki. Ya, hidupmu berapa lama sih di dunia sampai kamu menyombongkan diri? Ya. Kok bisa orang manusia yang lahir, yang keluar asalnya dari 2 lubang kencing, 2 kali keluar dari lubang kencing kita ini, kok bisa dia menyombongkan dirinya? Ada lagi yang mengatakan Abdullah bin Amr bin As, al-hukbu arba'una sana. Mereka akan diam di dalam neraka jahanam sekitar 40 tahun. Kullu yaumin minha ka'alfi sanah mimma ta'uddun. Setiap hari dari 40 tahun tersebut seperti 1000 tahun yang kalian biasa dapati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan Bushair bin Ka'ab bahwa yang disebut dengan masa tinggal di dalam neraka jahanam 300 sana, 300 tahun. Kullu sanah 12 syahran. Setiap tahunnya 12 bulan. Kullu sanah 360 yauman. Setiap tahunnya 360 hari. Kullu yaumin minha ka'alfi sana. Setiap harinya seperti 1000 tahun. Sadar ya, mudah-mudahan kita lebih mementingkan bagaimana bisa selamat di kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kehidupan yang di sana lebih lama. Kehidupan di akhirat lebih lama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Penghuni neraka jahanam di dalamnya mereka tidak merasakan dingin dan juga tidak merasakan minum. Tidak dingin, tidak minum. Ai la yubarridu juludahum wala ma yadfa'u dhama'ahum. Tidak ada sesuatu yang mendinginkan kulit mereka, artinya mereka dibakar. Dan tidak ada sesuatu yang menghilangkan dahaga mereka. Illa hamiman, kecuali air yang panas. Yashwi wujuhahum wa yuqatti'u am'a'ahum, yang kalau diminum membakar wajahnya saking panasnya. Dan kalau diminum memutuskan usus-ususnya saking panas yang dia minum. Wa ghassaqan wa huwa sadidu ahlin nar. Minumannya yang lain selain hamim, ghassaq. Jangan kasih nama anak ghassaq. Ghassaq adalah sadidu ahlin nar, yaitu nanahnya penghuni neraka. Alladhi huwa fi ghayatin natni wa karahatil madhaq. Yang mana dia sangat busuk baunya dan sangat tidak nyaman rasanya. Sangat busuk baunya dan sangat tidak nyaman rasanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, para ikhwah, yang dimaksud dari la yadzuquna fiha bardan wala syaraba, mereka dalam neraka jahanam tidak mendapati rasa dingin. Dingin untuk kalbu mereka. Kemudian juga tidak mendapati minum yang baik yang dengannya hilang dahaga mereka. Kenapa? Karena minumannya adalah apa tadi? Hamim. Hamim itu apa? Air panas yang mendidih. Ghassaqan, ghassaq apa? Nanah penghuni neraka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
disebutkan oleh Imam Abul Aliyah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i. Hamim adalah al-har alladhi qad intaharruhu wa hamuhu. Hamim adalah air panas yang panasnya paling puncak. Allahu Akbar. Hamim adalah yang air panas yang panasnya paling puncak. Pantasan kalau diminum maka membakar wajah. Kalau diminum maka memutuskan usus-usus. Kemudian wal ghassaq illa hamiman wa ghassaqan. Ghassaq adalah majtama'a min sadidi ahli nar. Apa saja yang terkumpul dari nanah penghuni-penghuni neraka. Wa araqihim wa dumu'ihim wa juruhihim. Baik, dan juga keringat mereka. Kemudian air mata mereka, darah dari luka-luka mereka. Maka hati-hati dengan siksa ini. Illa hamiman wa ghassaqa. Mereka tidak memiliki minuman, tidak memiliki sesuatu yang mendinginkan tubuh mereka kecuali air yang mendidih dan nanah dari penghuni neraka. Imam Ibnu Jarir mengatakan la yadzuquna fiha bardan, mereka tidak merasakan rasa dingin. Salah satu tafsirannya adalah an-naum, mereka tidak pernah bisa tidur. Allahu Akbar. Tidur itu nikmat para ikhwah. Makanya begadang itu nikmah, siksa. Tidur itu adalah apa? Nikmat. Begadang adalah nikmah. Di akhirat la yadzuquna fiha bardan. Kata Imam Ibnu Jarir, mereka tidak merasakan di dalamnya nauman, yaitu tidak bisa tidur. Nah, saking panasnya. Ada lagi yang mengatakan an-nu'as, tidak, mereka di dalamnya tidak bisa merasakan, kantuk pun tidak bisa merasakan. Sampai rasa kantuk pun tidak bisa merasakannya. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis berkata, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ayat yang ke-36-nya, Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, gadis-gadis remaja yang sebaya, gelas-gelas yang penuh dengan isi minuman. Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta, sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu penulis berkata, wa annahum innama istahaqqu hadhihi al-'uqubat al-'azimah jazaa'an lahum wifaqan 'ala ma 'amilu min al-a'mal al-musilah. Bahwasanya mereka penghuni neraka tadi mendapatkan siksa yang seperti itu disebabkan karena balasan yang setimpal atas apa yang mereka telah lakukan, yang menyebabkan mereka mendapatkan demikian. Lam yadhlimuhumullah, Allah tidak menzalimi mereka, walakin zalamu anfusahum, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melalaikan perintah dan melanggar larangan. Walihada dzakara a'malahum allati istahaqqu biha hadzal jaza. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan-amalan mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan balasan yang setimpal ini. Apa amalannya? Perhatikan. Yang tidak ingin masuk ke dalam neraka jahanam, yang minumannya adalah hamim.
dan Ghassaq. Hamim dan Ghassaq. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya mereka tidak percaya terhadap hisab. Kata Syekh, la yu'minuna bil ba'ts. Mereka tidak percaya tentang hari kebangkitan. Wala anna Allah yujazil khalqa bil khairi wasyarr. Dan mereka tidak percaya juga bahwa Allah akan memberikan ganjaran yang beramal saleh, Allah akan memberikan ganjaran pahala atas amal salehnya. Yang mengamalkan amal taleh, amal buruk, maka Allah akan balas dengan siksa yang pedih. Falidzalika ahmalul amalil akhir. Nah ini perhatikan. Ini yang saya singgung tadi. Oleh sebab itulah mereka meremehkan beramal untuk akhirat. Berarti bisa disimpulkan yang lalai perintah dan melanggar larangan, mereka sedang dalam tahap tidak terlalu percaya tentang hari kiamat. Gampangannya begini Pak, kapan orang bermaksiat, maka ada semacam nilai di dalam maksiatnya tersebut, dia kurang percaya tentang hari akhir. Meskipun tidak sampai kekufuran ya, tapi ada semacam nilai, secuil nilai. Orang yang bermaksiat berarti semacam dia tidak percaya tentang hari kiamat. Wala anna Allah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadi ingat itu baik-baik. Maksiat bagaimanapun bukti seseorang kurang kepercayaannya tentang akhirat. Catat itu. Maksiat bagaimanapun adalah bukti seseorang kurang kepercayaannya tentang akhirat. Maksiat itu ada dua, melalaikan perintah, melanggar larangan. Maksiat bagaimanapun membuat seseorang atau bukti bahwa seseorang kurang begitu mempercayai tentang kehidupan akhirat. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami dengan sebenar-benar pendustaan. Penulis berkata, kadzdzabu biha takdziban wadihan sharihan. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an dengan pendustaan yang jelas dan terang. Wa ja'atuhumul bayyinat fa'anaduha. Telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dalam Al-Quran, tapi mereka menentangnya. Wa kulla syai' min qalilin wa kathirin wa khairin wa syarr ahsainahu kitaba. Padahal segala sesuatu, baik yang banyak, yang sedikit, yang baik, yang buruk, kami benar-benar telah tetapkan hal itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Atsbatnahu fil Lauhul Mahfuz. Fala yahsibul mujrimun anna adzabnahum bidzunubin lam ya'maluha. Kami tulis itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Si fulan bermaksiat, si fulan mengerjakan ketaatan, kami tulis semuanya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Maka jangan sampai orang-orang yang berdosa mengira bahwa mereka kami siksa dengan dosa-dosa yang belum pernah mereka kerjakan. Tidak. Allah Maha Adil nanti pengadilannya di hari kiamat. Wala yahsabu annahum yudayyi'u min a'malihim syai' atau yunsa minha mithqalu dzarrah. Nah, ini perhatikan baik-baik. Jangan mereka mengira bahwa sedikit pun dari amalan mereka akan dilupakan, akan dianggap hilang, enggak, atau akan dilupakan walau seberat zarrah. Jangan pernah mengira akan hal itu. Semua ucapan, semua perbuatan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka diletakkanlah buku catatan amal. Maka orang-orang yang banyak dosa takut terhadap apa yang ada dalam buku catatan amal tersebut. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha.
Dan mereka mengatakan, celaka ini buku ini. Tidak ada yang kecil, yang besar kecuali sudah tertulis di dalamnya. Wa wajadu ma 'amilu hadiran. Dan mereka mendapati di hari kiamat apa yang mereka amalkan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadhlimu rabbuka ahad. Allah tidak menzalimi hambanya sedikit seorang pun. Kemudian Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab." Maka rasakanlah ayyuhal mukadzibun, wahai orang-orang yang mendustakan siksa akhirat, mendustakan hari kebangkitan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa ada enggak orang muslim yang mendustakan? Ada. Bagaimana caranya? Dengan maksiat yang dia kerjakan. Dengan pelalaian terhadap perintah yang dia kerjakan, maka ada semacam rasa pendustaan terhadap hari akhir. Dengan maksiat yang dia langgar, ada semacam rasa pendustaan terhadap hari akhir. Falan nazidakum illa 'adzaba. Kami tidak akan pernah menambahkan kepada kalian kecuali siksa. Fa kullu waqtin wa hin yazdadu 'adzabu. Nah, ini salah satu ciri karakteristik neraka. Semakin di hari, semakin berat siksanya. Semakin hari, semakin berat siksanya. Ini salah satu ciri khas nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semakin hari, semakin berat siksanya. Wa hadhihi al-ayatu ashaddul ayat fi shiddati 'adzabi ahli an-nar ajaranallahu minha. Ayat ini adalah ayat yang paling berat bagi siksa penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita dan menjaga kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis mengatakan, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan mafaza, yaitu kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, yaitu hadaiq, kebun-kebun dan buah-buah anggur. Wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Wa ka'san dihaqa, gelas-gelas yang penuh dengan minuman yang terisi. Gelas-gelas yang terisi dengan minuman. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan sia-sia dan dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Sebagai bentuk ganjaran dari Rabbmu dan pemberian yang banyak. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata, "Lamma dzakara halal mujrimin dzakara ma'alal muttaqin." Ketika Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang berdosa, tidak percaya kepada hari akhir dan siksanya sudah Allah sebutkan, maka kemudian Allah menyebutkan keadaan orang-orang yang bertakwa, tempat orang-orang yang bertakwa, pahala orang-orang yang bertakwa. Berarti cuma ada dua, Pak. Mujrimin, muttaqin. Ahli dosa, ahli maksiat. Ahli dosa diancam siksa, ahli maksiat dijanjikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innalil muttaqina mafaza." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa memiliki kemenangan. Alladzina taqaw sakhata rabbihim bitamassuki bi ta'ati wal inkifafi an ma'siyati. Yang bertakwa maksudnya adalah orang yang takut akan murka Allah. Ini Pak, yang harus kita tanamkan Pak. Takut kepada Allah itu maksudnya takut siksa Allah. Ya. Dengan cara bagaimana? Berpegang teguh ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat. Falahum mafazun wa manjan wa bu'dun 'anil nar. Maka mereka mendapatkan keberuntungan, keselamatan, dijauhkan dari api neraka. Wa fi dzalikal mafaz lahum hadaiq. Di dalam tempat yang penuh dengan keberuntungan tersebut, mereka memiliki hadaiq, kebun-kebun,
wa hiya al-basatin al-jami'ah li asnafil ashjariz zahiyah bis-thimari allati tatafajjaru baina khilaliha al-anhar. Yaitu kebun-kebun yang mengumpulkan seluruh pohon-pohon yang indah dan mengumpulkan seluruh buah-buahan yang mana air di kebun-kebun tersebut mengalir dari sungai-sungai. Kemudian ini perkataan menarik. Wa khassal 'inaba li syarafi wa kathrati fi tilkal hada'iq. Disebutkan kenapa anggur saja ayatnya banyak hada'iqa wa kebun-kebun dan buah-buah anggur. Kenapa disebutkan anggur? Karena saking banyaknya anggur di situ, di kebun tersebut. Kemudian Allah berfirman, wa kawa'iba atraba. Kawa'ib atraba. Gadis-gadis yang sebaya. Terjemahannya begitu. Kita baca tafsirannya, lahum fiha zaujat ala matalibin nufus. Subhanallah, ini indah sekali perkataannya. Mereka penghuni surga memiliki istri-istri sesuai dengan keinginan masing-masing. Sesuai dengan keinginan mereka. Kawa'ib atraba. Kawa'ib, gadis-gadis. Wahiyan nawahid allati lam tatakathar sadyuhunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna. Kawa'ib adalah perempuan-perempuan yang muda-muda, yang mana, buah dadanya tidak lanjut, tidak jatuh ke bawah. Karena saking mudanya mereka, saking masih kuatnya mereka, saking masih segarnya mereka. Itu arti dari kawa'ib. Ya, itu arti dari kawa'ib. Perempuan-perempuan yang payudaranya masih kencang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, anna thadiyahunna nawahid lam yatadallaina li'annahunna abkar arab atrab ay fi sinnin wahid. Bahwa payudara mereka tidak jatuh karena mereka masih perawan. Ya, masih perawan dan pada satu umur. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Ada riwayat menarik para ikhwah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna qumusa ahlil jannah la tabdu min ridwanillah." Sesungguhnya pakaian penghuni surga itu adalah dari ridha Allah. Wa inna sahabata la tamurru bihim fatunadihim. Lalu ada awan yang melewati mereka, lalu awan tersebut memanggil mereka, "Ya ahlal jannah, madza turiduna an umtirakum?" Wahai penghuni surga, apa yang kalian inginkan aku turunkan hujan kepada kalian? Subhanallah. Awan ngomong. Kemudian, apa yang kalian ingin aku turunkan hujan kepada kalian? Jadi kalau seandainya ada cerita-cerita dongeng dari orang tokoh-tokoh sufi bahwa ada hujan susu, ya, ada hujan susu katanya, maka itu sebenarnya tidak aneh nanti di akhirat. Hatta innaha la tamtirul kawa'ibul atrab. Apa yang diminta penghuni surga? Ternyata mereka meminta turunkan hujan gadis-gadis yang tadi. La haula wala quwwata. Mau kita diganti dengan gadis dunia yang beberapa hari sudah hilang kecantikannya, beberapa bulan sudah hilang kecantikannya, harus dioplas, harus pakai skincare, digosok-gosok sampai bening kembali, harus ditarik sini sampai kencang kembali, harus operasi, implan sana, implan sini. Kemudian itu yang dijadikan sebagai kesukaan puncaknya, tidak ya akhi. Coba bayangkan, subhanallah. Hatta innaha la tumtiruhum al-kawa'ib al-atrab.
sampai awan-awan tersebut menghujankan kepada mereka al-kawa'ib, al-atrab. Perempuan-perempuan yang masih muda, kemudian masih segar, masih kencang seluruhnya, subhanallah, dalam satu umur. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa min 'adatil Arab wal atrab allati 'ala sinin wahidah mutaqarib. Kan ayatnya berbunyi bagaimana? Wa kawa'iba atraba. Kawa'ib sudah kita tahu artinya. Atraba adalah yang satu umur. Wa min 'adatil Arab wa min 'adatil atrab an yakuna muta'alifat muta'asyirat. Dan termasuk kebiasaan orang-orang yang satu umur senantiasa mereka saling bersatu gitu, tidak berpisah-pisah, saling suka bergaul satu dengan yang lainnya. Wa dzalika as-sinnu alladhi hunna fihi 33 sana a'dal ma yakunu minasyabab. Umurnya sekitar 33 tahun. Itu adalah perempuan yang sedang merekah-rekahnya. Wa ka'san dihaqa ay mamlu'ah min rahiqin ladzatin lisyaribin. Ka'san dihaqa yang artinya adalah gelas-gelas yang penuh dengan minuman-minuman yang lezat untuk orang-orang yang meminumnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ka'san dihaqa mamlu'ah mutatabi'ah. Jadi ini air, ini kan air nih. Penuh ya. Kalau diminum maka terisi lagi. Diminum terisi lagi tanpa ada habis-habisnya. Subhanallah. Karena ada kata-kata ini mutatabi'ah, terus berulang-ulang. Diminum terisi lagi, diminum terisi lagi. Dan mereka meminumnya terus-terusan. Dan tidak ada kencing di sana. Tidak ada buang air besar di sana. Kemudian penulis berkata, sedikit lagi ya. La yasma'una fiha lagwan ay kalaman la faidah. Mereka tidak tidak mendengar di dalam surga pembicaraan, perkataan yang tidak ada faidahnya. Mereka tidak mendengar pembicaraan yang tidak ada faidahnya. Ini seperti firman Allah dalam surah At-Tur ayat 23. La laghu fiha wa la ta'thim. Di dalam surga tidak ada ucapan yang sia-sia. Tidak ada ucapan dosa. Ai laisa fiha kalamun laghin an 'arin 'anil faedah. Tidak ada ucapan yang sia-sia, tidak ada faedahnya, enggak ada. Tidak ada ucapan yang dusta, akan tetapi di sana adalah Darussalam, kampung yang penuh dengan keselamatan. Maka seluruh yang ada di sana adalah selamat dari kekurangan. Sampai perkataan tidak ada yang kurangnya. Apa ucapan mereka kalau begitu? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan setiap ucapan mereka adalah alhamdulillah. Ketemu orang alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum alhamdulillah. Assalamualaikum. Enggak ada ucapan yang sia-sia, enggak ada ucapan yang yang sia-sia, yang tidak ada faedah padanya. Kemudian penulis mengatakan, illa qilan salaman salama wa innama a'tahumullah hadha ats-tsawab al-jazil min fadli wa ihsani. Dan Allah memberikan kepada penghuni surga pahala yang besar ini dari karunia-Nya dan kebaikannya. Ata'an hisaba ay bisababi a'malihim allati waffaqahumullah laha wa ja'alaha sababan lil wusuli ila karamatih. Yaitu dengan sebab amal mereka yang Allah beri petunjuk kepada mereka untuk bisa mengamalkannya. Dan Allah menjadikan sebab itu untuk mendapatkan
kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini, seorang masuk surga penyebabnya adalah amalnya dengan rahmat dari Allah. Amal ibadah adalah penyebab masuk surga. Tapi masuk surganya seseorang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah adalah penyebab masuk surga. Dan seseorang masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Belum selesai kita membahas surat An-Naba, masih ada beberapa ayat lagi, sekitar 4 ayat ya, tentang surat An-Naba. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, imam yang dimaksud yang sudah saya sebutkan tadi adalah Rasul. Rasul. Mereka akan mencari Rasulnya masing-masing. Maka yang tidak beriman kepada para Rasul, lalu mereka kemana? Mereka tetap akan digiring di hari kiamat ke padang mahsyar untuk dimulai hisab. Cuma tidak memiliki pemimpin. Makanya setiap orang, setiap umat akan mengikuti Rasulnya. Dan tadi saya sudah singgung bahwa Rasul yang dimaksud ini adalah Rasulullah, bukan pendiri organisasi. Wallahu a'lam. Jadi mereka tetap digiring tapi tidak ada yang mereka ikuti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau yang mengisi ajaran Rasulullah ini dia ikut ini ke Rasul nggak? Yang menyelisih ajaran Rasulullah SAW? Enggak. Mereka tidak dihalau nanti untuk mengikuti Rasulullah SAW. Jadi nggak termasuk mengikuti Rasul. Iya. Yang melakukan perbuatan bid'ah itu salah satu buruknya perbuatan bid'ah, menghalau dia dari mengikuti Rasulullah SAW nanti di hari kiamat. Nah, nanti di hari kiamat, terutama di telaganya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, ummati. Kenapa itu dihalangi? La yarfa'anna rijalun min ummati wa la yukhtalajunna duni. Akan datang beberapa orang dari umatku tetapi dihalangi dariku. Kemudian aku katakan ummati. Itu dah umatku. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdatsu ba'd. Engkau tidak tahu apa yang telah mereka buat ada-adakan setelah atau sepeninggalmu. Mendengar itu Rasulullah SAW menambahkan, suhqan liman baddala ba'di. Yang artinya celaka. Sungguh jauh orang-orang yang menggantikan ajaranku sepeninggalku. Jadi kita masuk barisan kaum muslimin. Ya, sudah saya jawab. Kalau termasuk ke barisan kaum muslimin, dia kaum muslimin. Cuma dia dijauhkan dari kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikumpulkan dengan Rasulullah bukan berarti dia orang kafir ya. Jangan sampai antum nanti berpikiran orang melakukan bid'ah kafir. Karena kan tidak dikatakan orang muslim. Enggak. Dia tidak disatukan dengan kelompoknya Rasulullah SAW karena akibat perbuatan bid'ahnya tersebut. Adapun agamanya Islam masih Islam. Barakallah. Ada lagi? Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan mempelajari kitab tafsir ini
Jujur saja, ini ketika saya ngajar tafsir seperti ini, di samping saya baca kitab tafsir Taisir Karimur Rahman, tafsir As-Sa'di, saya juga mengambilkan dari kitab tafsir-tafsir yang lain, terutama tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Karena tafsir As-Sa'di hanya menjelaskan kepada kita tentang makna ayat. Adapun perkataan-perkataan, riwayat-riwayat yang mendukung makna ayat tersebut, perkataan-perkataan dari para salafus saleh yang mendukung makna ayat tersebut, saya ambilkan dari beberapa kitab tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi tadi ada beberapa riwayat mungkin antum dengar dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Abul Aliyah, itu adalah dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang jelas masih sisa 4 ayat. Saya tadi berniat untuk selesai, kan tetapi tidak sempat. Dan terakhir, sebelum saya tutup kajian ini, pesan untuk orang yang mau memasuki bulan Ramadan. Yang pertama adalah pelajarilah keberkahan bulan Ramadan dan keberkahan puasa. Pelajari. Kalau seandainya ada ustadz yang bisa diajak, tolong ajari kami keberkahan bulan Ramadan. Karena itu membuat seseorang akan menganggap bulan Ramadan bulan istimewa, tidak sembarang bulan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengistimewakannya. Tidak pernah ada bulan yang beliau sambut di hadapan para sahabatnya kecuali Ramadan. Beliau bersabda, "Atakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal syahra qad hadarakum." Sesungguhnya bulan ini, yaitu Ramadan, telah menghampiri kalian. Dan tidak ada bulan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran selain Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan-bulan qamariyah tidak ada yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bulan Ramadan hanya bulan Ramadan yang disebutkan. Maka pelajari keberkahan dalam bulan Ramadan. Tujuannya agar mengagungkan bulan Ramadan. Ini yang pertama. Modal, bekal seseorang memasuki bulan Ramadan. Yang kedua adalah hendaknya dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, lalu dengan keyakinan tersebut dia amalkan bahwa Ramadan bulan semangat beribadah, syahrul ibadati wat ta'ah, bulan semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Bulan Ramadan bukan bulan kalau habis sholat zuhur tidur. Kan biasa begitu tuh. Habis sholat zuhur, habis subuh tidur sampai zuhur, habis sholat zuhur tidur sampai asar. Atau bulan rebahan, bulan leha-leha, tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Penaklukan kota Mekah. Bahkan beberapa perang beliau lakukan juga di bulan Ramadan. Kalau tidak salah perang Badar juga di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa beliau menjadikan bulan Ramadan bulan syahru al-jiddi wal ijtihad. Bulan beribadah dan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditambah lagi bulan ibadahnya, salatnya, puasanya, kemudian zikirnya, baca Qur'annya, keberadaan di dalam masjidnya. Ya. Yang kedua. Yang ketiga, termasuk daripada persiapan memasuki bulan Ramadan adalah harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Ramadan hanya 1 bulan, tidak bertambah. Apa maksudnya? Maka maksudnya adalah gunakanlah waktunya sebaik-baiknya dari mulai malam pertama. Karena kalau sudah seseorang masuk malam pertama, dia tidak akan bisa mengulang lagi malam pertama itu sampai kapanpun dengan bayar seberapapun.
Ya. Kecuali tahun depan, kalau dia masih diberikan umur. Maka ini persiapan. Harus diatur waktunya baik-baik. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hilangkan kebiasaan. Nih saya katakan kepada ibu-ibu yang di bawah. Hilangkan kebiasaan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ke pasar, ke mall, pusat perbelanjaan. Malu kita dengan Nabi Muhammad SAW yang 10 hari terakhir dari mulai berhijrah beliau ke Madinah, beliau senantiasa beriktikaf, tidak pernah tidak beriktikaf selama 10 tahun. Bahkan di tahun beliau wafat, iktikafnya bertambah 20 hari. Malu. Orang yang diampuni dosa yang terlalu yang akan datang, beliau begitu ibadahnya. Ketika malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, ahyal laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zar. Menghidupkan malam, beribadah dengan sungguh-sungguh, mengikat tali sarung, membangunkan keluarga, penuhi masjid-masjid, ajak anak istri yang ngantuk-ngantuk, ajak untuk beribadah di masjid-masjid di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jangan sampai terbalik. Malam nisfu Sya'ban hadisnya palsu, penuh masjid. Terutama kami yang di desa-desa yang masih di kampung-kampung, mungkin di kota-kota jarang, tapi yang di desa-desa penuh masjid. Malam nisfu Sya'ban, hadisnya palsu. Tidak ada, hadisnya palsu. Tidak ada ibadah yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW secara khusus di pertengahan nisfu Sya'ban. Adanya ketika pertengahan abad ke-5 Hijriah. 400 tahun Nabi meninggal, baru ada itu sholat-sholat berkumpul-kumpul di pertengahan malam nisfu Sya'ban. Hadisnya palsu. Puasa di dalamnya hadisnya palsu. Sedangkan hadis sahih berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul yang sahih diamalkan para sahabat, diamalkan Nabi dan para sahabat. Maka kenapa tidak mencontohnya? Ya. Hilangkan kebiasaan, penuhi mall, pusat perbelanjaan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah tidak ada rasa Ramadan lagi. Yang ada kare, soto, persiapan buat nasi uduk, sayur lodeh, kacang, baju baru. Ya, apalagi kalau sudah beli baju, ternyata sampai rumah pas dicoba tidak cocok, warnanya nggak cocok ternyata. Kemudian balik lagi ke pasar, habis waktu untuk begitu-gitu aja. Kalau mau beli baju sekarang, biar dikatakan baju bulan Sya'ban, bukan baju Lebaran. Ya, perhatikan waktu dalam bulan. Atur waktunya sekarang. Yang terutama yang bisa mengatur waktunya, yang tidak terikat dengan pekerjaannya. Atur waktunya, cuti. Apa susahnya cuti 10 hari terakhir bulan Ramadan? 11 bulan Allah memberikan kita untuk mengais dunia. 1 bulan saja. Dan 10 hari terakhir saja. Kita lebih banyak beribadah. Lebih banyak di masjid. Lebih banyak zikir. Lebih banyak. Makanya kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, yang ada adalah rumah, masjid. Atau di masjid. Di masjid saja. Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aib kalau seandainya masjid Ikhlas Dukuh Bima 10 hari terakhir gelap, aib itu. Masjid-masjid harus terang, masjid-masjid harus dibuka, sediakan untuk kaum muslimin, sediakan mereka makan, tempat, minum dan seterusnya. Agar beribadah, agar semarak Ramadan. Semarak Ramadan ya di akhirnya. Puncak keberkahan Ramadan itu akhirnya. Ini termasuk di dalamnya yang saya tidak sepakat adalah kasus mudik. Itu menghabiskan waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, mau setuju nggak setuju silahkan untuk debat dengan saya dalam masalah ini. Ya, itu kan adat Ustaz. Iya adat, kan bisa dirubah adatnya. Kan adat bukan turun dari langit. Adat manusia bisa dirubah, orang bisa karena biasa. Rubah. Kosongkan itu mal-mal pusat perbelanjaan ketika 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kosongkan. Wah, itu Ustaz kalau seandainya saya pedagangnya Ustaz.
Nah, di situ ujiannya. Apakah ingin dapat Lailatul Qadar? Anda tahu apa Lailatul Qadar itu? Lebih baik daripada 1000 bulan. Antum coba baca kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Bagaimana seorang ahli tafsir menyebutkan bahwa makna dari 10 beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Maknanya adalah bahwa ada 4 orang dari Bani Israel, semuanya nabi, beribadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Zakaria, Yahya, Yusha bin Nun, Hazqil. 4 orang nabi dari Bani Israel. Ahli ibadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi takjub dengan amal ibadah mereka. Lalu Jibril mendatangi Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar 80 sanah lam ya'suhu tarfata 'ain. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan ibadah 4 orang nabi tersebut, beribadah selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ada orang yang tidak mau dapat ini. Beribadah pada Lailatul Qadar bertepatan dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada beribadah 4 orang nabi dari Bani Israel dan selama 80 tahun mengerjakan ketaatan, tidak pernah maksiat. Ada orang berakal yang melewatkan ini. Heran saya kalau ada orang yang berakal yang melewatkan ini. Tidak pernah ada dikatakan oleh para ahli fikih boleh beribadah semalaman suntuk, begadang semalaman suntuk kecuali untuk mencari Lailatul Qadar. Dengan dalil Rasulullah SAW ahyal laila, menghidupkan malam. Atur waktunya para ikhwah, Bapak Ibu. Saya katakan rubah itu adat kebiasaan itu. Adat kebiasaan yang kurang bagus di negara ini. Ya, rubah. Kosongkan tempat-tempat. Kalau perlu tutup itu. Ya, tutup. Iya, yang pedagang tutup saja. Saya mendapati ada beberapa orang yang langganan saya makan di ruang tersebut. Beliau, saya tanya, Ramadan masih buka Pak? Tutup Ustaz. Sebulanan Pak? Iya Ustaz. Insya Allah ada gantinya setelah Ramadan. Tawakal. Tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan. Wahai hamba-hambaku, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Aku akan isi hatimu dengan kekayaan. Wa asuddu faqrak. Dan aku akan tutupi kemiskinanmu. Itu janji Allah dalam hadis qudsi. Luangkan waktu. Cuma kadang-kadang kita tidak percaya dengan janji tersebut. Ya. Dan terakhir, mungkin ini Ramadan terakhir kita. Kita nggak tahu. Ada 2 orang masuk Islam di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang satu berjihad, ahli ibadah, mati di medan pertempuran. Yang satu tidak berjihad, tidak ahli ibadah, biasa-biasa saja. Kemudian yang satu ini masih hidup setahun setelah yang berjihad dan meninggal tadi. Kemudian dia meninggal. Lalu disebutkan di hadapan Rasulullah SAW bahwasanya yang kedua ini lebih dulu masuk surga dibandingkan yang pertama, yang ahli jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mimma ta'ajabun?" Kenapa kalian heran? Alaysa qad makatha ba'dahu sanah? Bukankah orang ini masih hidup setahun setelah orang yang sebelumnya? Alaysa qad shama Ramadan? Bukankah dia puasa bulan Ramadan? Setahun lagi setelah orang ini meninggal. Sungguh demi Allah kata Rasulullah SAW, jarak antara orang yang kedua dengan orang yang pertama di surga seperti antara langit dan bumi. Ramadan jangan main-main para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ramadan mahal harganya. Rasulullah SAW saja menyambutnya, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Apalagi yang diluaskan rezekinya di zaman sekarang, tinggal di Mekah, tinggal di Madinah sana. Asalkan benar-benar beribadah di sana. Bukan malah jalan-jalan. Tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tapi nonton bola di Jeddah. Jangan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktunya sebaik-baiknya. Ya.
Dan yang terakhir, para ikhwah, harus ada usaha untuk menghilangkan hal-hal yang melalaikan. Wajib itu. Karena sudah terlalu banyak kita di sekitar kita, bahkan di pegangan kita selalu melalaikan. Pasti melalaikan. Makul nggak? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Masuk logika nggak? Allah turun dengan rahmatnya, tapi kita sedang nonton yang maksiat. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Sama seperti orang wukuf di Arafah. Ya Allah, kabulkanlah. Habis itu di Arafah yang sama, di tempat yang sama, dia menghibah orang. Masuk akal nggak? Dikabulkan nggak doanya? Enggak ya. Harus ada keselarasan antara rahmat Allah, keberkahan dari Allah dengan perbuatan kita selama hal tersebut. Semoga bermanfaat. Itu pesan saya. Pelajari keberkahan Ramadan. Kemudian ketahui baik-baik bulan Ramadan adalah bulan memperbanyak ibadah. Yang ketiga, kemudian bulan Ramadan hanya 1 bulan. Yang keempat, jauhkan dari hal-hal yang melalaikan. Yang kelima, pelajari amalan-amalan inti Ramadan. Apa saja amalan inti? Nah, coba saya tebak sekarang. Apa amalan inti Ramadan? Ada yang tahu? Nah, santri, saya kasih 50.000. Enggak, salah. Amalan paling inti. Hah? Apa? Bertakwa, enggak. Hah? Puasa, enggak. Salat tarawih, enggak juga, itu lebih rendah lagi. Hah? Berdoa, enggak. 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 Hah? Amalan ini kalau antum tidak amalkan, amalan apapun di dalam bulan Ramadan tidak akan sah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Amalan paling inti dalam bulan Ramadan, salat 5 waktu. Puasamu tidak ada manfaat tanpa salat. Maka ini masuk kembali. Ya, demikian. Subhanakallah. Aib, sangat aib bulan Ramadan orang lalai salat. Aib. Itu sama yang saya katakan tadi. Turun rahmat, tapi ente lalai sholat, nggak manfaat. Maka hati-hati saat Ramadan, jangan sampai lalai sholat, terutama laki-laki ke masjid. Ya, itu petunjuk Rasul, itu sunnah Rasul. Jangan bicarakan itu dari sisi fikih, hukum fikih. Hukum fikih secara Imam Syafi'i sunnah muakkad. Enggak, ini Ramadan ya akhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud di zaman beliau mengatakan tidak ada yang tidak mengerjakan sholat berjamaah kecuali seorang munafik yang jelas kemunafikannya. Semoga bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.